Shalom, selamat beribadah bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus. Kita percaya hari ini ada itu karena kemurahan Tuhan yang senantiasa menyatakan kasih-Nya atas hidup kita. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini dan kita akan mulai di dalam doa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan, sehingga sampai saat hari ini kami boleh tetap diberikan kesehatan kekuatan oleh Tuhan. Dan biarlah waktu yang ada ini Bapa, kami mau persembahkan hidup kami hanya untuk memuji menyembah kepada Engkau. Dan kiranya Tuhan Allah Roh Kudus hadir dalam setiap kami, baik kami yang di tempat ini maupun setiap umat Tuhan yang ikut ibadah secara online pada hari ini. Kiranya kehadiran Allah melawat setiap kami, sehingga kami merasakan ada kekuatan pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami di dalam rasa syukur kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Bersama-sama kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Bersama-Mu Bapa, kami boleh melewati hari-hari kami hingga sampai saat ini. Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Katakan engkau ada bersamaku Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
bersyukur untuk kasih setiamu, perbuatanmu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini kami mau lebih lagi dengan sukacita memuji Tuhan. Kami mau lebih sukacita meninggikan Tuhan, sebab Tuhan baik, bahkan teramat baik bagi kami. Haleluya. Yang bersukacita sama-sama katakan amin. Haleluya. Biar segala keagungan bagi Yesus Tuhan. Kita bawakan pujian kita di hadapan kemegahan-Mu Bapa. Kunaikan ucapan syukur kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa rinduku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa rinduku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Sekali lagi sama-sama katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan sungguh nyata atas kami. Dan kami bersyukur sampai detik ini Tuhan izinkan kami boleh bernafas. Itu karena kebaikan Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami. Hari ini Tuhan, kami akan bawa hati kami bawa hidup kami untuk lebih lagi. Supaya kuasa Tuhan yang akan senantiasa beracara dalam kami lewat kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk menerima akan setiap firman-Mu yang sanggup mengubahkan hidup kami. Firman-Mu yang menyelamatkan kami Tuhan. Bahkan firman-Mu mengandung janji yang hidup, janji keselamatan atas setiap kami. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersama
Puji nama Tuhan, mari kita datang di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu, sebab Tuhan telah memberkati kami, baik dalam pujian penyembahan maupun persembahan yang kami boleh berikan di hadapan Tuhan. Dan saatnya tiba kami membuka hati kami di hadapan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami berikan hati kami, perhatian kami kepada perkataan demi perkataan firman-Mu, sebab biarlah perkataan firman Tuhan itu boleh hidup dalam setiap pribadi lepas pribadi kehidupan kami. Urapi kami semua dengan kuasa nama-Mu ya Tuhan. Kota bentengi kami dengan nama-Mu di atas segala nama. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi dan hanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur buat hari ini untuk kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu boleh nyata dalam hidup kita. Kalau kita semua boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan, kita percaya semua keluarga akan memperhatikan apa yang menjadi kesejahteraan bagi tiap-tiap anggota keluarganya. Akan memperhatikan kesejahteraan dari anak-anaknya atau semua anggota keluarganya. Sehingga tidak jarang kalau kita melihat ada keluarga yang anaknya mungkin masih sejak di bawah 5 tahun saja, mereka sudah prepare untuk mempersiapkan ke depan warisan apa yang diberikan bagi anak-anak mereka. Nah, puji nama Tuhan, pagi kita pada hari ini kita melihat bahwa warisan yang harus diberikan, sesuatu yang ditinggalkan bagi generasi, bagi suatu keluarga, tentu adalah hal yang sangat diperlukan, dibutuhkan oleh mereka, baik secara jasmani maupun secara rohani. Pada hari ini saya mengajak kita semua, mari kita membaca di dalam surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kita melihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius ini. Dia ingin mewariskan hal yang rohani bagi anak rohani yang bernama Timotius. Dia menginginkan ada sesuatu yang dilanjutkan oleh Timotius. Bisa kita melihat bicara mewariskan ini juga bisa juga berbicara tentang kepemilikan, bisa juga berbicara tentang milik pusaka. Dan juga kita bisa melihat adalah warisan ini adalah orang yang mendapat bagian. Nah, bagi Timotius ini bagiannya adalah dia mewartakan Injil kerajaan Allah, apa yang telah dilakukan oleh bapak rohaninya yang bernama Paulus harus dia lanjutkan. Nah, kita melihat bahwa Paulus ingin menegaskan dalam hal ini, walaupun secara daging dia tidak memiliki hubungan status dengan Timotius seperti bapak dan anak, tetapi dia ingin menegaskan hubungan dirinya dengan Timotius adalah sebagai anak yang dia kasih, anak rohaninya yang dia bertumbuh
di dalam pengajaran demi pengajaran, di dalam pengenalannya akan Kristus Yesus Tuhan, yang didampingi, yang dimentorkan oleh Bapak rohaninya yang bernama Paulus. Oleh sebab itu, dalam hal ini dia mengatakan yang menjadi warisnya dalam pemberitaan itu adalah pemberitaan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Warisan ini yang ingin diberikan oleh Rasul Paulus, yang kemudian dilanjutkan oleh Timotius. Nah, tentu bagi kita juga semua, tidak hanya yang didapatkan oleh Timotius, namun bagi kita semua sebagai pribadi lepas pribadi, sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, tentu hal yang disampaikan Paulus ini juga merupakan warisan bagi kita semua. Amin. Nah, apa yang menjadi warisan Paulus ini kepada Timotius? Apa warisan Paulus ini kepada Timotius? Kita lihat. Yang pertama adalah di dalam ayat yang kelima dari 2 Timotius 1 ayat yang kelima berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Dikatakan iman. Paulus memberikan milik pusaka yang bernama iman. Itu warisan Paulus kepada Timotius adalah iman. Bukan harta benda, bukan hal-hal perkara lahiriah, bukan sebidang tanah, bukan dalam bentuk kendaraan, tetapi Paulus mewariskan iman yang mestinya bagi kita semua sebagai keluarga yang tentunya yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, kita pun juga harus mempreparekan bagi generasi kita, mempersiapkan bagi seluruh anggota keluarga kita warisan yang kelak yang tidak dapat diambil oleh apapun juga, yaitu warisan iman ini. Bagus ketika orang tua mempersiapkan warisan bagi anaknya, mempersiapkan untuk ke depan, baik pendidikan sampai dia dewasa, sampai nanti dia menginjak masuk dalam suatu rumah tangga. Semua dilakukan dengan baik, bagus, dan harus dilengkapi lagi ketika orang tua mengedepankan perkara-perkara rohani, mengedepankan suatu perkara rohani bagi mereka. Warisan ini akan terus berlanjut sampai kepada mereka, bahkan sampai kepada mereka memiliki keturunan berikutnya. Nah, kita melihat bicara tentang iman ini adalah bagaimana berhubungan tentang Tuhan, bagaimana berbicara tentang Yesus yang adalah Mesias, yang keselamatan kekal hanya di dalam Dia, dalam kerajaan Allah. Kita melihat di dalam Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Yakobus pasal 2 ayatnya yang kelima. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman? Nah, kita garis bawahi, untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Perkara rohani dikedepankan dalam hal ini. Bicara perkara lahiriah adalah bisa saja sambil berjalan. Namun ketika hal ini ada yang dikedepankan adalah perkara tentang rohani anak-anak, rohani anggota keluarga. Imanlah yang menjadi warisan atas mereka. Ketika kita lihat iman diwariskan bagi mereka, seperti yang diungkapkan oleh surat Paulus kepada Timotius ini, dari nenekmu Lois dan juga ibumu Eunike
turun-temurun dari generasi satu ke generasi berikutnya dan sampai kepada Timotius. Warisan iman itu tidak pernah ada habisnya. Kalau bisa terus diutamakan, dan kalau bisa itu yang pertama yang harus diberikan dan harus dipreparekan untuk anak-anak, untuk anggota-anggota keluarga. Buat apa kita mempersiapkan sesuatu hal yang banyak yang memfasilitasi mereka, namun mereka tidak mengenal kepada Tuhan Allah, namun mereka tidak digiring kepada iman mereka dalam Kristus Yesus Tuhan. Akan akibatnya adalah mereka menuju kepada kebinasaan. Namun kalau mereka ingin memperoleh kehidupan, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, maka oleh sebab itu wariskanlah iman, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, bicara percaya kepada keselamatan yang kekal di dalam Dia dan kerajaan Allah. Ada seorang multimilioner, dia seorang pendiri daripada General Electrical, seorang bernama J.P. Morgan. Ketika dia meninggal, seluruh keluarga berkumpul. Sebab apa? Sebab mereka harus melihat wasiat yang ditinggalkan oleh J.P. Morgan bagi mereka. Semua anggota keluarga kumpul. Dan akhirnya mereka membuka wasiat itu. Dan orang mengira bahwa wasiat itu isinya harta yang akan dibagikan kepada anak ini, kepada anak itu, lalu kepada siapa lagi yang akan diberikan. Semua orang sudah berpikir demikian, semua orang sudah berandai-andai, semua orang sudah memberikan ekspektasinya adalah wah pasti ini uang wasiatnya, warisannya ini pasti uang. Namun lain yang menjadi pemikiran mereka. J.P. Morgan memberikan wasiatnya. Ketika dibuka, dia mengatakan, saya menyerahkan jiwa saya ke tangan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan, yang telah ditebus kehidupanku oleh darahnya. Dia mengatakan, aku pun menginginkan kepada kalian semua, kepada keluarganya, supaya tetap percaya, tetap mempertahankan dan menjalankan kepada pengajaran akan Kristus Yesus Tuhan. Kaget mereka ketika membuka itu wasiatnya. Karena mereka memikirkan, waduh ini pasti harta ini. Tetapi yang diingatkan, tetap ketika wasiat itu diberikan, dia menekankan perkara rohani. Dia menekankan sesuatu yang tidak akan bisa punah atau sifatnya kekal adalah hal yang rohani. Dia katakan, aku memberikan jiwaku kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang menebus aku dari segala dosaku. Oleh sebab itu dia katakan dalam wasiatnya, aku menginginkan kalian tetap mempertahankan dan menjalankan iman kalian dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita melihat orang yang memiliki harta yang banyak. Seorang yang bernama J.P. Morgan pun, dia meninggalkan warisannya kepada keluarganya adalah bicara tentang warisan iman. Dia tahu itu yang harus diutamakan. Perkara yang lain pasti Tuhan akan cukupkan dan Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan. Kita ingat di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan bagimu. Ketika dia mengedepankan berbicara tentang imannya, maka perkara yang lain akan disertai juga dalam perjalanan kehidupan. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan warisan kita yang terbaik. Mungkin kita sudah mempersiapkan warisan yang secara lahiriah, tetapi mari lebih lagi kedepankan juga warisan kepada warisan iman yang harus kita pastikan ada dalam setiap pribadi, anggota keluarga kita. Amin. Pastikan setiap anggota keluarga kita memiliki warisan iman itu. Pastikan bagi mereka untuk memilikinya.
Itu hal yang pertama kita lihat. Bahwa Paulus menyampaikan ini, dan tentu juga bagi kita semua, keluarga-keluarga yang mengasihi Kristus Yesus Tuhan. Nah, warisan yang kedua kita melihat apa yang diberikan, apa yang disampaikan dalam pembacaan kita pada hari ini. Kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Warisan iman yang diberikan tadi, dan sekarang warisan apa yang diberikan kembali, yang diingatkan oleh Paulus bagi Timotius, yaitu warisan untuk tetap hidup melayani Tuhan. Warisan untuk melayani. Dikatakan dalam pembacaan 2 Timotius 1 ayat 1 dan 2 tadi, dia katakan bahwa dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Melayani apa? Untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Ini dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Hendaklah dalam kepengiringannya kepada Tuhan, dia sudah memiliki iman dalam Kristus Yesus Tuhan, harus ditindaklanjuti dengan perkara memberi hidupnya untuk melayani Kristus Yesus Tuhan. Paulus katakan, aku pun sudah melakukan ini, aku pun ingin melihat engkau melakukannya sebagai anak yang dia kasihi, sebagai anak rohaninya. Warisan untuk melayani. Jadi kita percaya kepada Tuhan, kita beriman, tidak berhenti sampai kepada kita beriman. Tetapi kita mari menggiatkan diri kita, menggerakkan kehidupan kita untuk kita boleh melayani Tuhan. Melayaninya seperti apa? Kita baca tadi, apa? Memberitakan janji tentang hidup yang hanya dalam Kristus Yesus. Kita menyaksikan, melayani adalah kita bersaksi. Kita memberitahukan tentang janji hidup hanya dalam Kristus Yesus. Janji hidup yang bagaimana? Hidup yang tidak hanya untuk hari ini, tetapi hidup yang akan sampai selama-lamanya nanti bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Ini yang dilakukan supaya dia tidak berhenti hanya sampai kepada orang yang percaya saja, tetapi dia memberikan kehidupannya untuk diteruskan melayani Tuhan Allah yang dia sembah. Lalu kita melihat memberikan pelayanan di sini, bagaimana dia melayani kehidupan, memberikan kehidupannya, memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan Allah yang dia sembah. Untuk dia lakukan, untuk dia kerjakan di dalam setiap gerakan kehidupannya. Mulai dia menyaksikan bagaimana dia alami akan perjalanan hidup rohani bersama dengan Tuhan yang dia bangun tadi di dalam iman, lalu dia implementasikan dalam hari-harinya, dan dia bisa saksikan apa yang dia alami hari-harinya bersama dengan Tuhan. Makanya Paulus pun selalu mengingatkan kepada Timotius, karena Timotius dia katakan masih muda, tetapi dikatakan oleh Paulus bahwa walaupun dalam masa mudamu, tetapi berilah dirimu untuk memberitakan janji tentang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Lewat kehidupanmu, lewat imanmu yang kau percayakan kepada Kristus Yesus Tuhan, yang engkau harus kau wujudkan dalam segala tindakanmu, dalam segala perbuatanmu, supaya orang tidak meremehkan apa yang kita percayai kepada Tuhan Allah. Makanya dalam satu ayat Paulus berkata kepada Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda,
tetapi jagalah dalam perilakumu, dalam kesucian hidupmu, dalam segala kasih dan tindakanmu. Ini bentuk pemberitaan yang hidup dalam kehidupan orang yang beriman kepada Kristus Yesus Tuhan. Saya yakin dan percaya warisan ini yang kita utamakan berikan bagi anggota keluarga, bagi semua keluarga kita, maka mereka akan menyadari dan mengerti dalam arti kehidupan ini yang sesungguhnya ketika dia menjalani hari-harinya bersama dengan Tuhan. Bahwa ada hal utama yang harus dia kerjakan. Yang pertama, menjaga selalu warisan iman dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, bagaimana dia melibatkan sepenuhnya kehidupannya untuk melayani Tuhan. Tidak cukup hanya dia sebagai pendengar. Tidak cukup dia hanya menyimpan dalam hatinya, di dalam pikiran perasaannya. Tetapi dia harus ekspresikan dalam tindakannya. Supaya apa yang dia alami bersama dengan Tuhan, ini pula akan orang bisa rasakan di dalam pemberitaan yang dia sampaikan kepada orang lain. Sehingga bisa kita katakan, melewati kehidupan mereka, orang akan menjadi bisa memberi diri untuk percaya dan menerima Kristus Yesus Tuhan, dan ingin hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, kita melihat inilah yang perlu kita perhatikan. Warisan penting ini jauh nilainya, lebih bernilai daripada perkara yang sudah kita persiapkan secara lahiriah. Karena ini yang akan menuntun mereka, karena ini yang akan membawa mereka tidak sampai kepada titik diri mereka sendiri, tetapi ke depan sampai kepada generasi-generasi berikutnya yang mereka harus lahirkan generasi yang sama seperti yang dia alami. Seperti seorang Timotius, dari seorang neneknya yang bernama Lois turun kepada ibunya Eunike, kemudian turun pula kepada dia seorang yang bernama Timotius itu. Semua kita rindu keluarga kita, kalau boleh, dan bukan kalau boleh, dan harus, semua keluarga kita semestinya melayani Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang sudah beriman kepadanya, maka kita harus melayani dia. Aku dan keluargaku, kami melayani Tuhan. Seperti pujian mengatakan, bersama keluargaku melayani Tuhan. Demikianlah harusnya kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini menguatkan kita, mendorong kita, menggiatkan kita untuk senantiasa bagaimana kita membawa keluarga kita di dalam Tuhan, membawa dan menggiring mereka, mengedepankan untuk hidup secara baik, berkenan dan benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berfirman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu yang meneguhkan kami, dan biarlah Roh Kudus menuntun kami mengerjakannya dalam hari-hari kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu. Kami percaya kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan selalu Tuhan nyatakan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Baik dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, baik pergumulan hidup nikah rumah tangga, baik pergumulan sakit penyakit, baik dalam pergumulan pekerjaan dan usaha, baik dalam pergumulan pendidikan maupun pergumulan-pergumulan yang lainnya. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam setiap perjalanan hidup mereka. Tuhan hadir atas segala pergumulan yang mereka hadapi. Tuhanlah memberikan jalan keluar atas segala pergumulan yang mereka hadapi. Dan biarlah semua kami, jemaat-Mu, umat-Mu, memandang Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi persiapan kehidupan kami ke depan juga. Bagaimana kehidupan kami semakin hari, hidup kami semakin bijak di dalam Tuhan. Menghadapi dengan keadaan yang baru, sesuatu yang baru oleh keadaan pandemi ini. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang menyertai kami, dan Tuhanlah yang memberikan hikmat bagi kami, supaya dalam segala sesuatu yang kami hadapi ini
semua dapat terlewati oleh karena pertolongan kuat kuasa Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami Tuhan, baik bagi presiden, wakil presiden, menteri-menteri, gubernur, bupati, wali kota, lurah, camat, RT, RW. Kiranya hikmat Tuhan turun atas mereka, menolong menyertai mereka di dalam segala tugas yang mereka boleh kerjakan, lakukan. Sehingga di dalam segala sesuatunya mereka mengedepankan kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang ada di garda terdepan, yaitu satuan tugas daripada penanganan COVID-19 ini, baik tim medis, dokter, perawat, baik TNI, Polri dan jajarannya. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka, bahkan Tuhan memberikan hikmat bagi mereka ketika mereka menjalankan tugas yang diamanatkan bagi mereka. Di dalam segala tugas yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang selalu hadir, menolong, menyertainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga terus berdoa Tuhan bagi mereka yang berkompeten, khususnya baik di bidang ilmuwan, medis, yang terus berusaha untuk mencari vaksin. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, agar dalam segala sesuatunya Tuhanlah yang menuntun, menyertai, menolong dan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa bagi mereka yang terinfeksi virus corona ini, baik ditangani secara medis maupun secara mandiri. Kiranya Tuhan menolong, biarlah mereka dapat boleh menghadapi ini di dalam pertolongan kuat kuasa Tuhan, dan dapat melewatinya dan dapat menyelesaikannya di dalam kuat kuasa pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Dan kami juga bersyukur Tuhan telah memberkati ibadah kami pada hari ini, maupun masih secara online, tapi kami percaya Tuhan selalu hadir dan tetap memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dan saatnya tiba Tuhan, kami akan menyelesaikan ibadah kami ini. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami di dalam ibadah ini. Mari kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan dan menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Allah yang kudus menyertai, melingkupi kehidupan kita sepanjang hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.